Halo, kembali lagi di podcast Udah Boleh Buka Mata edisi 22 Oktober 2024. Seperti biasa, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas saham-saham yang sedang hot, dan ini kembali lagi edisi spesial karena ini adalah edisi di mana kami hanya akan membahas saham-saham yang dibandari oleh supir angkot. Jadi kebetulan memang puji Tuhan saham-saham tersebut lagi digoreng gila-gilaan 2 hari terakhir ini. Jadi ada banyak hal menarik yang bisa dibahas, dan kebetulan juga saham ini yang memang dijadikan paling banyak dipilih oleh follower-follower di Telegram kami. Jadi itulah seperti janji kami akan membahas pergerakannya. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama dari kondisi IHSG. Di podcast terakhir kami mengatakan kami sebenarnya masih kurang optimis dengan kondisi saham-saham yang dibandari oleh investor asing, saham-saham tipe fundamental yang ada perusahaannya yang dibandari asing, karena memang asing masih banyak jualan dan investor lokal belum pada mau cut loss di saham tersebut. Jadi kami nggak optimis. Kita lihat foreign flow-nya sendiri belum ada kebangkitan signifikan kayak gitu. Bahkan udah mulai jualan lagi hari ini, sampai BRI mulai diserahkan lagi ke investor lokal yang membuat harga sahamnya turun lagi dan lain-lain. Jadi memang seperti prediksi kami podcast sebelumnya, saham-saham tersebut nggak menarik. Tapi pada podcast sebelumnya juga saya mengatakan, saya kalau disuruh milih dari dua penggerak IHSG, baik foreign flow maupun IHSPP, saya milih saham-saham IHSPP. Besoknya kalau nggak salah kami bahas di Telegram, mengatakan ini udah menarik, ini saham kayak gitu udah menarik, dan 2-3 hari selanjutnya harga saham IHSPP terbang seperti sekarang. Itu juga yang menyebabkan seperti dibahas tadi pas di survei di Telegram kami tadi sore ada 1.791 orang yang memilih, dan 42%-nya memilih saham supir angkot untuk dibahas di podcast kali ini. Jadi itulah yang akan kami bahas. Kita akan bahas saham brand dan seterusnya, dan saham-saham yang di grup supir angkot lainnya. Saya pribadi sebenarnya lebih prefer memilih saham Bakri karena kondisinya, karena ya saya memang tidak suka membahas saham yang belum lama saya beli. Baru 2-3 hari saya beli, karena takut saya bahas nanti kalau saya bahas positif, retail pada masuk, pada ikut beli, dan nanti malah bandarnya jualan kayak gitu kan. Kalau kayak gitu, kalau sahamnya busuk sih saya dengan happy-happynya saya nyorak-nyorakin BBRI dengan happy-happynya saya bahas 3 hari 3 malam pun nggak apa-apa, kalau itu bisa mendukung investor retail buat cut loss. Saya belak-belakan mengatakan investor retail cut loss itu adalah kunci kenaikan BBRI kan. Jadi kalau itu sih ini, cuma ya karena yang dipilihnya saham supir angkot, mari kita bahas seperti itu. Hari ini saham-saham supir angkot bergerak luar biasa. Brand naik 8%, TPIA 2%, BRPT, dan seterusnya. Mari kita bahas satu persatu. Saham yang pertama dibahas adalah Brand, harganya naik 8,5%, bandarnya bandar supir angkot. Seperti kita ketahui, ini pergerakan harganya saat ini kalau Anda lihat kenaikannya cukup sehat ya. Ini ciri-ciri ini yang diajarkan di workshop bandarmologi, indikator, salah satu indikator di mana harga saham naik disertai akumulasi. Ini kalau mau nebak-nebak pas tutup mata ya, kalau mau tebak-tebakan nanti pas buka mata konfirmasi lagi tentunya. Cuma kalau mau tebak-tebakan adalah saham yang naiknya pelan-pelan, ada naik turun dikit pelan-pelan, tapi terus bergerak naik, karena biasanya gini, ini dia makan sedikit demi sedikit cut lossan investor retail jual makan, tunggu antrian selanjutnya penuh dulu, investor retail dia makan lagi, antrian lebih tinggi lagi, investor retail mau cut loss di situ dia makan pelan-pelan. Jadi nggak langsung loncat tiba-tiba, itu kadang-kadang justru bukan akumulasi. Seperti itu. Brand sendiri saat ini masih ya di posisi yang ya masih kurang pantas, masih ada di peringkat kedua terbesar di Indonesia, masih kalah dari BBCA kayak gitu. Walaupun secara kualitas sudah dibahas berkali-kali, Brand tentunya jauh di atas BBCA kalau sahamnya ya. Kalau perusahaannya tentunya satu ada satu nggak bisa kita perbandingkan kayak gitu. TPIA sendiri nggak kerasa udah peringkat 3, BBRI saham sejuta umat peringkat 4, mudah-mudahan dia nggak turun lebih dalam. Dan ada beberapa saham-saham, kita lihat ada Dian, DSSA, Pani
nggak kerasain udah masuk 10 besar kayak gitu. Dan ya ini bukti bahwa memang fundamental sudah lama mati. Walaupun BBCA buktinya masih peringkat 1, iya BBCA juga naik kalau asing belanja, turun kalau asing jualan. Nggak ada urusannya sama fundamental BBCA sebenarnya. Walaupun kadang-kadang saya suka jokes karena satpamnya ramah, tapi fundamental juga nggak mengatakan faktor satpam ramah yang membuat BBCA naik. Yang buat BBCA naik kembali lagi di rootnya juga ngomong kalau asing beli kan gitu ya. Oke, dari balik lagi ke brand. Jadi brand yang peringkat 2 harapan saya sih akan segera menyusul BBCA. Tapi ya itu hanya harapan kembali lagi. Dari sisi kecapmologi sebenarnya berita-berita ada gara-gara ini makin dikejar, nggak ada kok. Ini ada. Nggak ada apa-apa sih, cuma ada berita menarik adalah diam-diam BlackRock kembali borong saham ini. Nanti itu yang kita bahas. Kayak gitu, cuman oke. Cuma poin yang saya bahas pertama dari sebelum, ini ya udah kita bahas dulu aja. BlackRock mengumumkan bahwa bobot brand pada portfolio iShares global ini nanti clean energy ETF bla 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 akan ditambah dari 0,64 jadi 1,36. Jadi kurang lebih ditambah 2 kali lipatnya porsi brand di sini kayak gitu. Dan rebalancingnya masih akan dilakukan di bulan November 2024. Nanti itu MSCI, FTSE sendiri masih Desember 2024. Kalau Anda yang mengikuti pembahasan brand kami dari sebulan di hari IPO, sebulan setelah IPO, 2 bulan setelah IPO, dan seterusnya, ketika harga masih 2.000-an, 3.000-an, saya sudah mengatakan saham brand digoreng untuk dijual ke investor asing. Makanya saya respect banget sama bandarnya. Menurut saya ini salah satu bandar yang hatinya paling mulia, karena memang digoreng tujuannya dijual ke asing, bukan menyerap duit masyarakat lokal. Karena salah satunya karena masyarakat lokal nggak punya uang 1.000 triliun untuk beli brand, ngapain juga berharap dari investor retail, pahlawan bursa kayak gitu. Tentunya mereka bukan target yang ini. Cuma ya memang banyak hambatan seperti dibahas FTSE sampai saya sendiri mengatakan mengatakan sebelum saya liburan, walaupun saya udah jualan, saya mengatakan brandnya dalam kondisi bahaya, hati-hati. Walaupun ya saya sih nggak peduli waktu itu kan sebelum saya liburan bulan lalu, saya sih nggak peduli mau naik mau turun kayak gitu. Sampai akhirnya ada indikasi menarik sebelum berita ini keluar. Indikasi menariknya adalah salah satunya adalah himbauan untuk investor retail untuk cut loss. Kalau Anda baca di komen-komen di sosial media kami, banyak sekali yang mengatakan katanya brand OTW ke 3.000. Target harganya ke 3.000. Padahal ketika itu dikatakan harga brand itu masih di, kalau nggak salah di 6.000-an ya, masih di 6.000-an, dibilang mau ke 3.000. Itu jelas adalah himbauan untuk menyebarkan ketakutan. Tiba-tiba di berbagai sosmed bilang mau ke 3.000, mau ke 3.000. Itu jelas niatnya adalah menyebarkan ketakutan ke pahlawan bursa. Tidak ada tujuan lain yang mungkin ini mengatakan harga mau ke 3.000 selain untuk menyebar ketakutan ke pahlawan bursa supaya apa? Supaya mereka cut loss. Nggak ada tujuan lain. Misalnya kalau bandarnya mau profit taking, mungkin nggak tiba-tiba disebar pemberitaan bakal ke 3.000. Ya nggak bisa profit taking mereka. Kalau kita berpikir logika ya, gimana mereka mau profit taking kalau bandarnya mau jualan? Kayak gitu. Benar yang mau jualan. Kalau tiba-tiba brand mau selanjutnya mau udah ada info brand masuk mau ke MSCI, brand masuk waktu itu berita mau bakal dimasukkan BlackRock bakal masuk belum keluar. Tapi kalau BlackRock mau masuk, kira-kira nih mereka akan bilang apa nih? Mereka akan bilang bakal ke 3.000? Ya nggak mungkin kan. Kecuali mereka pengen investor retail jualan. Jadi ini menarik dan ini itu ternyata memang saya sempat cari tahu ini dari mana. Ternyata bisa disebut ada salah satu panglima pahlawan bursa, bukan panglima lah, seakan-akan jabatannya udah tinggi. Apa sersan lah ya, atau sersan kayak satpam lagi apa ya, satpam, sorry malah. Kopral yang masih suka teriak-teriak. Kalau jenderal gitu kan udah nggak suka teriak, cuma berintah-berintah doang kan. Kopral dari pahlawan bursa memang mengomandoi supaya retail pada cut loss.
Tujuannya apa ya dia yang tahu lah kayak gitu. Cuma dengan berbagai alasan katanya brand mau ke 3.000. Kapan saran itu terjadi? Kalau grafiknya itu di sini. Tepat di harga terendahnya, kurang lebih berapa? 11 hari yang lalu kan, 11-12 hari yang lalu. Di harga di sinilah saham itu direkomendasikan untuk jual, dibilang mau ke 3.000. Karena kalau mau ke 3.000 artinya apa? Yang punya jangan beli. Kalau OTW ke 3.000 kan. Yang udah punya cepetan jual. Itu kan ya, tujuan dari kopral tersebut mengatakan itu. Yang punya jangan beli. Berarti yang punya jangan beli, yang udah punya jualan. Dan karena memang itu bukan orang main-main yang menyarankan, kita lihat retail, YP, XL, XY dan seterusnya sampai bawah-bawah banyak yang jualan. Jadi retail nggak beli, terpenuhi. Retail jualan, terpenuhi juga pahlawan bursa. Siapa yang beli? Si RX. Ini saya ngomong periode dari rekomendasi jadi keluarkan sampai kemarin. Sebelum harganya terbang hari ini ya. Kalau udah terbang kayak itu nggak penting lah dibahas. Ini kita sampai kemarin, cuman sampai tanggal 21 Oktober sebelum digoreng heboh hari ini, RX beli 710.000 lot, 500 miliar dalam kondisi seperti itu. Pada saat bahkan sebelum ada kepastian BlackRock akan masuk MSCI, mudah-mudahan nanti juga akan masuk FTSE. Itu kembali lagi kan, tujuan besar brand itu. Kembali lagi, jangan ngomong brand ini perusahaan, mau dia green energy, tahu bulat itu nggak penting. Tujuan brand itu dijual ke asing, itu goalnya. Kayak gitu. Udah puluhan kali saya mengatakan ini, nggak usah ngomong laporan keuangan. Laporan keuangannya dihapus pun tujuannya nggak berubah. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Dan kelihatan jelas ini solusinya bandar akumulasi besar dan retail cut loss sesuai dengan himbauan. Jadi ini hal menarik dan ini kejadiannya. Dan kalau kita lihat indikator korban flow juga terus pelan-pelan mengarah bergerak naik. Jadi searah nih dari broker summary dan foreign flow 2.0 memberikan indikasi yang sama, Nisa Bandarmologi dan foreign flow. Dan menarik lagi adalah kapan rekomendasi itu diberikan? Ketika harga brand itu tutup di 6.500. Saya iseng nih. Saya iseng penasaran kurang lebih berapa sih rata-rata transaksi brand dari hari pertama IPO sampai digoreng ke 11 ribuan kan, sampai dibanting lagi, FCA digoreng lagi, dibanting lagi sampai tanggal 11 Oktober. Ternyata average-nya di 6478. Sama dengan harga pada saat itu di 6.500, bisa dibilang sama lah. Pas banget. Artinya apa? Kalau turun ke bawah itu bisa dibilang udah di bawah average rata-rata yang menguasai saham ini. Simpelnya kayak gitu. Bukan modal ya, karena ini modalnya modal ya ini bisa dibilang modal, bisa nggak panjang lah kalau saya bahas. Cuman intinya kalau Anda hitung dari transaksi lot pertama brand sampai tanggal 11 Oktober average-nya di 6.500. Simpelnya kayak gitu. Dan kita tahu mayoritas yang trading saham ini adalah bandar. Mayoritas yang trading saham ini bandar, retail persentasinya sangat kecil, itu udah dibahas ratusan kali. Dan total transaksinya dari hari pertama IPO sampai tanggal 11 Oktober itu 55 triliun. Di harga itu tiba-tiba, jadi artinya apa? Kalau brand turun ke 6.300, 6.200, 6.000, apalagi 3.000, itu udah jauh di bawah modal transaksi bandar sejak IPO sampai tanggal 11 Oktober lalu, bahkan sampai hari ini. Buat apa? Kalau masalah, kan fundamentalnya bermasalah, emang ada fundamentalnya. Ayolah, jangan ngomong fundamental brand, please. Emang ada. Kayak gitu, kesel kadang-kadang saya orang masih ngomongin fundamental brand. Nggak ada bahasa itu, nggak ada. Ini nggak mungkin karena fundamentalnya bermasalah. Kenapa diturunin ke bawah average itu? Untungnya apa? Kalau rata-rata transaksi di 6.400, untungnya apa? Mereka jual di 4.000. Karena kalau mereka jualan, kalau mereka nggak jualan, harga brand nggak akan turun. Kan simpel. Untuk jualan, mereka kalau untuk brand hanya turun kalau mereka jualan.
Kok mereka nggak jualan, nggak turun? Bukan berarti karena fundamental harganya turun. Aduh, itu jokes udah lebih tua dari Sri Mulat itu jokes kayak gitu. Dan bahkan kalau Anda lihat, kalau Anda perhatikan, ini average transaksi nih 6.478 ini, itu sejak kejatuhan brand aja setiap di level ini dibalikin. Nyentuh level ini dibalikin. Nyentuh level ini dibalikin. Tapi pada periode ini retail belum disarankan untuk cut loss. Baru periode ini retail disarankan untuk cut loss. Makanya kalau Anda merhatiin ya di sini sih saya nggak bisa bilang saya nggak bahas apa-apa. Wong saya liburan, saya nggak peduli. Kami baru mulai bahas brand lagi di Telegram, di Line itu periode-periode ini nih. Seminggu, 1,5 minggu terakhir Anda lihat aja ada buktinya sebuah di Telegram kami. Seperti itu. Jadi ini average transaksi seperti itu. Jadi dan setelahnya keluar berita ini baru mulai digoreng lagi hari ini dan kalau kita bahas hari ini pergerakan brand hari ini bandar akumulasi besar lagi kita lihat BK beli, CP beli, AK beli gitu. Kita lihat broker-broker retail XC, XL, KK, GR, NI, OD ini juga bisa dianggap retail. Panik pahlawan bursa panik dan cut loss besar-besaran sampai perdagangan hari ini. Cut loss besar-besaran, jadi so far sih kondisinya masih sangat kondusif. Pahlawan bursa masih dengar komando dari kopralnya, masih cut loss besar-besaran, masih percaya harga brand targetnya di 3.000 dan lain-lain itu sesuatu yang semua masih kondusif. Kita lihat ke depannya. Makanya saya sebenarnya nggak mau bahas ini karena saya nggak mau bahas ini sebenarnya. Cuma saya nggak akan, saya kalau nggak mau bahas saya sebenarnya diam. Saya nggak akan jelek-jelekin, bagus-bagusin buat kepentingan saya sih nggak kayak gitu. So far ini kalau kita lihat dari data-data lain, data Bandarmologi, terus Bandarmologi kepemilikan retailnya 0,9%, ya skornya 49 masih oke, ya ya normal lah, netral kayak gitu. Akumulasi bandar 1 minggu terakhir besar, semangat cut loss retail kemungkinan sudah menurun. Ini kekhawatiran saya, ini saya considerate, apalagi setelah terbang hari ini itu semangat cut loss retail udah menurun kayak gitu. Cuma tebakan saya ya nanti akan ada apa ya, para pahlawan bursa akan dimotivasi lagi untuk melakukan cut loss. Akan ada konten-konten tambahan atau influencer yang lain yang akan menyarankan, yang mengatakan target brand jangan-jangan diturunin lagi ke 2.200 kayak gitu setelah naik, supaya mereka pengen segera mungkin menjual brand supaya harga saham brand bisa naik lagi. Karena kembali lagi bandar nggak mungkin akumulasi kalau retailnya nggak jualan. Kayak gitu. Karena di masa kejatuhan, kami bahas di awal kejatuhan brand, retail banyak beli. Kami udah bahas kan, nonton ulang lagi kayak gitu, nonton ulang kami katakan retail banyak beli. Kalau sebelumnya retail masih kecil memang cuma 0,9% gitu. Cuma karena yang banyak yang beli itu ya better mereka cut loss dulu lah. Biar murah naikinnya, harapannya seperti itu. Strategi pribadi saya di brand, sebenarnya saya udah punya saham brand. Cuman ya saya masih open untuk membeli brand, tapi untuk trading mengikuti bandar. Artinya apa beli untuk trading mengikuti bandar itu, saya nggak beli kayak pencinta almarhum fundamental, yang karena fundamentalnya bagus, beli udah itu tutup mata. Pokoknya harus digoreng bandar karena fundamentalnya bagus, enggak. Beli untuk mengikuti bandar itu, kenapa saya beli? Karena saya tahu bandar masih beli, retail masih cut loss. Selama itu terjadi, saya akan hold, akan beli dengan happy. Saya berharap bisa profit sebesar-besarnya berkat sahamnya digoreng super angkot. Itu harapan saya dalam trading. Cuma kalau ternyata 3-4 hari lagi bandar jualan, ya saya jualan. Simple. Dan satu lagi sebenarnya curhat aja sebenarnya kepentingan saya di brand per hari ini, di hari ini, dan saya percaya masih 1 minggu ke depan juga akan mirip itu. Nggak sebesar kepentingan saya waktu FCA dulu, waktu beberapa bulan yang lalu ketika brand mencapai level tertingginya, nggak sebesar itu. Karena pertama brandnya sudah saya jual sebelum saya liburan kan, ini brandnya sudah saya jual pertama. Kedua karena memang karena setelah brand saya jual, saya nggak kebayang waktu itu kan nggak ada timeline akuisisi BEI dan lain-lain. Jadi saya beliin saham lain, salah satunya saya beliin Pani dan lain-lain. Jadi sebenarnya modal saya di brand gak banyak per kali ini. Saya harap sih digoreng setinggi-tingginya. Cuma saya ketika saya lihat beberapa ini tadi pun sambil buat podcast ini saya lihat
Saya masih suka saham-saham yang saya miliki, portfolio saya masih suka, belum ada yang mau saya jual untuk saya beliin brand. Kayak gitu, untuk tambah brand kayak gitu belum ada, jadi ya nggak sebesar kepentingan saya sebelumnya. Jadi ya, tapi itu strategi saya masih, let's say saya punya cash, strategi saya masih buy untuk trading mengikuti bandar, kayak gitu. Selanjutnya Tepia, bandar supir angkot, ini harga sahamnya juga naik. Belum ada catch up apa-apa dalam 5 hari terakhir, cuma akuisisi SCEP terhadap ketahanan energi, ya catch up seperti itulah. Nggak ada catch up yang menarik kayak itu, kayak brand tadi. Pergerakan bandar, ini pergerakan bandar tidak ada akumulasi, berarti hari ini tidak atau belum ada akumulasi signifikan seminggu terakhir. Jadi intinya bandar belum ada indikasi akumulasi. Hal lain yang juga ingin saya highlight di sini adalah, jadi ini grafik pergerakan brand, ini grafik pergerakan harga Tepia. Kalau Anda perhatikan di sini, pergerakan jadwal manggung mereka itu agak berbeda. Nah, di sini Tepia terus bergerak turun, brand terus bergerak naik. Ini satu periode kan. Ini Tepia terus naik, brand turun kayak gitu. Kali ini sama-sama bergerak naik, cuma artinya apa? Pertama karena Tepia belum ada akumulasi. Jadi belum ada alasan, bandar belum beli, ngapain saya beli. Kedua, memang mereka biasanya manggung misah, jadi saya strategi pribadi saya di Tepia hanya menunggu aja. 1 bulan terakhir juga saham ini udah naik 12%, jadi ini bukan saham yang murah. Kayak brand tadi kan udah nggak jauh dari average transaksinya, kalau ini bukan saham yang murah di harga saat ini, bahkan udah ketiga kan, udah menyusul BRI. BRPT harga sahamnya naik 3%, bandarnya supir angkot, ini grafiknya hari ini. Juga nggak ada catch up berarti dari BRPT, tidak akumulasi berarti hari ini, tidak atau belum ada akumulasi signifikan. Jadi pergerakan BRPT kalau Anda lihat pergerakan bandarnya juga ya nggak ada akumulasi berarti lah, ada sedikit akumulasi cuma nggak berarti. Kalau dari sisi foreign flow 2.0, korban flow dan foreign co-nya Anda lihat indikatornya mulai bergerak naik. Ini awal banget, mungkin berubah besok atau lusa kayak gitu. Ini mungkin berubah kalau tiba-tiba besok ada misalnya salah satu itu pemimpin lain, influencer lain menyarankan ngasih target harga BRPT misalnya di 300 kayak gitu, mungkin aja retail katos akan berubah, indikator korban flow-nya akan tiba-tiba naik, foreign co-nya naik. Cuma kali ini belum ada indikasi itu, saya pribadi belum punya BRPT, saya masih akan wait. Kalau saya punya cash mungkin saya spekulatif buy, misal 20-30% dari budget saya untuk beli saham. Beli satu saham mungkin saya alokasikan karena memang lagi hot nih saham-saham supir angkot kayak gitu. PTRO hari ini harga sahamnya naik 20%, langsung loncat tinggi, udah itu diam di atas. Ini baru buat sub holding baru, ini salah satu ciri-ciri saham supir angkot, dia suka buat sub holding, nggak tahu kerja atau nggak tahu beneran ada atau enggak, tapi seneng buat PT lah. Kan ada pengusaha yang suka buat PT, cuma bedanya ini PT-nya bisa di IPO kan dan dijadikan perusahaan terbesar di Indonesia. Jadi lebih baik lah, jadi hobi yang nggak ada salahnya buat sub holding bidang infrastruktur, nanti bidang tahu bulat dan lain-lain. Seperti itu. PTRO hari ini ada akumulasi besar, kita lihat MG, CC dan seterusnya, retail banyak jualan. Kemarin juga ada akumulasi besar, AI score-nya 62 kayak gitu. Harganya naik luar biasa hari ini, dan karena harganya naik luar biasa hari ini membuat akumulasi bandar menjadi tidak terlalu berarti, karena mata kita ditutup ketika harga sahamnya sudah naik, udah loncat, dan sore-sore dicek akumulasi ya kurang berarti karena kalau beli besok pun udah segini kan. Jadi strategi pribadi saya di saham ini adalah buy on weakness. Kenapa? Karena semua yang kenal saya, semua yang pernah ikut workshop tahu saya tuh suka saham diskonan. Saya nggak suka nih saham yang baru loncat, terbang kayak gini, kayak gitu. Apalagi baru akumulasi 2 hari, saya nggak suka. Tapi kalau besok dibanting, besok turun 7%, 8%, mungkin di situ saya akan mempertimbangkan untuk masuk. Tapi per harga saat ini saya nggak berani masuk, karena ya ini strategi pribadi saya ya. Saya akan buy on weakness seperti itu. Saham cuan, ini sahamnya naik, kayak gini pergerakan hari ini naik 13%.
Cuan, Anda kalau search saham cuan itu nggak ada beritanya karena ketukar tulisan kata-kata cuan. Jadi cuan itu ada namanya. Saya tadi udah googling, ternyata nama perusahaannya itu Petrindo Jasa Kreasi, nggak tahu ngapain. Cuma nggak ada kecap berarti kalau Anda search nama Petrindo Jaya Kreasi ini kayak gitu. Cuan sendiri kalau kita lihat secara bandar volume ada akumulasi cukup besar, sangat menarik. 1 minggu terakhir juga sangat menarik dan AI score-nya lebih tinggi dari brand. Seperti itu strategi saya buy untuk trading mengikuti bandar. Jadi saya kalau disuruh milih 2 saham paling menarik, saya dalam posisi punya banyak cash, incaran utama saya adalah cuan dan brand. Seperti itu. AI score-nya bahkan lebih tinggi dari brand kayak gitu. Gosco hari ini naik 7%, cuman Gosco ini sedikit saya mau bahas aja karena memang ini dianggap banyak orang masih ada berita, masih ada hubungannya dengan hubungannya dengan supir angkot. Cuma setelah saya pelajari, pertama ya nggak ada kecap apa-apa. Kedua, di bulan Oktober lalu, jadi Gosco itu sempat nama Pak Prayogo masuk, di bulan Oktober hilang, udah itu hilang itu turun dari 7% sampai ke bawah 5%. Tujuannya apa? Dikurangi dari 7 sampai ke bawah 5 supaya kalau jualan, kalau profit taking, kalau habis nggak ketahuan lagi. Jadi saham Gosco ini beda sama saham-saham yang di atas yang dikuasai oleh supir angkot sepenuhnya. Di sini ada banyak kepentingan, banyak big player yang mungkin sudah nggak bekerja sama lagi dengan supir angkot. Kalau kita lihat timingnya, jadi Oktober ini namanya masuk, hilang, udah itu diheboh zaman saham supir angkot menggila, ini digoreng tinggi, udah itu kemungkinan beliau sudah jualan banyak, sekarang udah nggak ada hubungannya lagi dengan supir angkot. Jadi mungkin sahamnya dipinjam aja untuk cari modal kayak gitu kan, dipinjam, dia ikut collab namanya itu jadi brand ambassador, udah itu dibantu naikin, ketika retail mau beli mereka bandarnya jualan. Jadi saya pribadi mulai hari ini saya jelaskan aja bahwa saya nggak menganggap Gosco ini bagian dari saham supir angkot karena memang secara kepemilikan juga beda dari saham-saham yang saya bahas tadi. Seperti itu. Kurang lebih itu pembahasan saya. Mungkin saya tambahan, ini ada pembelajaran hari ini. Saran saya, ini pembelajaran yang kita dapat adalah kita harus waspada terhadap perkataan dukun saham dan influencer. Ini bukan pertama kali saya katakan, karena saya tujuan ini mengatakan ini untuk mengedukasi Anda. Jangan mudah percaya perkataan saya, saya juga buat konten. Perkataan saya atau perkataan influencer lainnya, apalagi omongannya itu sangat mencurigakan. Seperti itu ya. Sangat mencurigakan. Misalnya nih, saya bilang beli saham brand sekarang, percaya sama gua, besok sebelum akhir tahun dia akan ke 17.000. Itu perkataan yang mencurigakan. Kalau saya ngomong kayak gitu. Pertama, tahu dari mana saya harga brand akan ke 17.000? Toh yang nyetir kan supir angkot. Tahu dari mana? Apakah dengan mengikuti pergerakan bandar, saya bisa tahu akan 17.000? Ya nggak mungkin, namanya ngikutin di belakang. Ngikutin bandar itu kayak Anda ngikutin mobil saya di belakang. Anda nggak akan tahu saya mau kemana, kecuali saya ngomong. Kalau Anda ngikutin saya di belakang, Anda cuma tahu. Goalnya kan cuma mengikuti bandar. Kalau bandar beli, gue ikut beli. Kalau bandar cuan, gue ikut cuan. Sampai berapa saya nggak mungkin tahu. Jadi kalau saya tiba-tiba sesat, tiba-tiba itu mengatakan brand targetnya 17.000, beli sekarang sebelum terlambat. Artinya apa? Saya lagi memancing para penonton saya, para follower saya untuk beli saham brand. Kenapa saya mancing? Itu juga mencurigakan kan? Buat apa? Karena saya harusnya tahu kalau harga saham brand mau naik, itu harusnya saya nggak mengajak Anda untuk beli. Harusnya diam aja saya sendiri. Seperti saya bilang, saya sih berharap yang punya brand itu cuma 3 orang. Saya, Pak Jokowi, mungkin sekarang Pak Prabowo, dan supir angkot. Saya nggak pengen banyak-banyak, karena itu yang harganya naik. Kalau saya ngajak semua follower saya beli, apalagi menjanjikan target tinggi, hati-hati dengan perkataan saya.
Kemungkinan kalau saya mengatakan itu, kemungkinan pertama, workshop saya sudah sepi. Kemungkinan kedua, trading saya rugi terus. Nyangkut terus. Kenapa? Jadi saya butuh duit. Buat ini kan, buat kehidupan, buat biaya hidup, butuh duit. Siapa aja saya jadi influencer. Terima pesanan bandar. Karena satu-satunya yang make sense saya mengatakan brand bakal ke 17.000 adalah supaya Anda beli, supaya bandar bisa jualan. Itu satu-satunya yang masuk akal. Jadi hati-hati kalau ada influencer, dukun saham seperti saya atau seperti yang lain mengatakan itu. Makanya tadi Anda lihat, saya bilang saya nggak merekomendasikan Anda beli saham apapun. Saya bilang, strategi saya ini. Kayak gitu, strategi saya ini. Anda jangan ikut, nggak usah. Kalau Anda tanya saya, kalau saya bilang, saya cuma bilang saya berharap sepantasnya brand itu lebih tinggi dari BCA. Itu saya udah ngomong 6 bulan terakhir. Mau brand di FCA kan, saya berharap. Berapanya saya nggak tahu. Dan saya ngomong saya harapan. Kenapa saya berharap? Karena saya punya sahamnya. Sama saya berharap brand itu lebih besar dari BCA. Saya juga berharap kalau bisa brand lebih besar dari terbesar di dunia. Itu harapan yang sama. Tapi harapan itu hanya direalisasikan oleh supir angkot. Jadi harus hati-hati. Hati-hati juga kalau ada influencer, dukun saham yang mengatakan satu saham akan turun secara luar biasa. Kita bisa mikir lagi nih, kita bisa cerdas. Karena yang mengikuti bandar harus cerdas. Pahlawan bursa nggak perlu, nggak apa-apa. Kalau pahlawan bursa berkorban, itu udah bagian mereka, nanti mereka dapat rezeki dari tempat lain. Kayak gitu. Cuma kalau Anda mau cerdas, Anda harus cerdas. Ketika ada influencer ngomong saham punya orang terkaya di Indonesia, harganya turun bakal setengahnya. Kira-kira latar belakangnya apa? Latar belakang yang masuk akal adalah yang make sense adalah dia punya jutaan lot. Yang seharusnya gue punya jutaan lot, mau gue banting ini sampai 3.000, gue yang jual, makanya gue tahu bakal sampai 3.000. Kalau dia sekaya itu, dia punya puluhan juta lot saham brand, bukan punya namanya muncul gitu, sehingga dia bisa ngebanting brand sampai 3.000 dari 6.000, itu make sense. Kalau dari mukanya aja kelihatan, nggak mungkin dia punya duit sebanyak itu. Anda bisa berpikir lagi. Kalau dia nggak mungkin, berarti dia nggak mungkin tahu dong bisa ke 3.000. Siapa yang mau nurunin? Average transaksinya aja 6.000, siapa yang mau nurunin ke 3.000? Itu satu. Jadi itu adalah prediksi yang tidak bertanggung jawab. Karena misalnya saya selalu ngasih contoh, selalu sisir. Nah, saya sebagai pemilik sisir ini bisa mengatur harga sisir ini jadi 10.000 atau jadi 3.000. Bisa, karena saya pemiliknya nih. Tapi kalau Anda yang nonton bilang, Anda bilang ini harga, saya ngomong 10.000 harganya. Terus Anda bilang, salah Pak harga sisir ini harusnya 3.000, ya sesat Anda. Sisir punya saya. Kok kayak gitu? Ya sesat dong. Itu sisir punya saya. Kok bisa Anda yang bilang harganya mau 2.000? Wong yang ngatur saya. Begitu juga dengan brand yang ngatur supir angkot. Ketika ada orang yang bilang 3.000, itu pertama, nggak ada logikanya, nggak ada akal sehatnya. Jadi dulu fundamental itu hubungannya sama akal sehat, cuma sekarang udah nggak ada akal sehatnya mengatakan itu. Itu satu. Kedua, kira-kira emangnya dia kalau bandar lagi pengen jualan brand ke Anda, bandarnya kita lihat bukan orang main-main nih, BEI aja bisa dibeli. Lagi pengen jualan sahamnya ke Anda, mungkin nggak ada orang berani mengatakan target harganya di 3.000. Kalau mereka pengen jualan, nggak mungkin kan? Siapa yang nekat gitu bilang target harganya di 3.000?
Justru kalau Bandar lagi jualan, itu komentator saham fundamentalis, siapapun influencer, bisa bilang ini target harganya di 30.000 kalau perlu. Supaya retail bisa beli, Bandar bisa jual. Kalau Bandarnya lagi pengen jual, ada yang ngomong ke 30.000, ke 3.000, sangat mungkin. Pertama, orang yang ngomong itu, kalau perlu di blok akun sahamnya kalau dia punya saham. Atau datengin rumahnya. Gua lagi jualan, lu ngejelek-jelekin saham gua. Kurang ajar. Atau tujuannya sebaliknya, ya nggak tahu lah. Kita nggak tahu kayak gitu. Cuman saya ngajarkan di sini untuk Anda be smart. Karena di bursa saham ini, namanya di bursa, itu wajar orang saling menjebak. Kayak gitu wajar. Saya sebisa mungkin berusaha netral, tapi saya bahkan seringkali ngomongkan, kalau saya punya sahamnya, saya mengatakan saya punya. Artinya apa? Kalau saya punya, biasanya saya nggak objektif banget. Kenapa ada subjektifnya? Saya punya harapan kok brand jadi, kalau perlu jadi 20.000, saya punya harapan itu. Karena saya jadi cuan banyak. Kayak gitu. 2 tahun ini workshop sepi. Saya udah berkali-kali mengatakan 2 tahun ini saya pendapatan dari capital gain itu jauh lebih besar daripada workshop. Jadi saya pengen banget saham-saham saya digoreng setinggi mungkin karena saya tahu nggak bisa memaksakan supaya workshop rame. Bahkan saya sendiri udah ini, kalau Anda lihat saya udah loncat-loncat. Bulan November nanti saya udah mau cuti lagi, saya mau ngurus ngatur duit. Saya mau buat seminar yang nggak ada hubungannya dengan nyari cuan, saya mau bagi seperti itu. Bulan November, seingat saya nggak punya workshop sekalipun gitu. Saya mau ngurus workshop ngatur duit kayak gitu. Yang nggak tahu, cari tahu, ini workshop menarik. Harganya sangat murah, semuanya buat donasi hasilnya, dan saya percaya itu tujuannya untuk membantu orang banyak kayak gitu. Ini malah iklan seminar kan, iklan seminar berbeda, nggak ada urusannya sama saham, urusannya sama mengelola duit Anda. Dan saya udah bahas ini di Indonesia Timur dan lain, dan saya bulan November mau bahas di Jakarta seperti itu. Oke, sampai sini aja. Thank you buat rekan-rekan. Jadi iklan ya, maaf kayak siapa aja di akhir-akhir malah iklan workshop. Ya, Anda follow aja Instagram kami, Instagram saya kalau Anda minat, karena di situ saya ada promonya, urusannya ngatur duit for family. Nggak ada hubungannya sama saham, nggak jualan apa-apa, saya cuma mau ngajarin Anda ngelola uang yang Anda miliki. Iklan kembali. Oke, sampai sini aja. See you next time. Sukses selalu, kita doakan supaya supir angkot bisa mengharumkan Indonesia, mengharumkan nama bangsa, harga sahamnya digoreng setinggi mungkin, itu harapan saya, mungkin harapan Anda juga. Tapi tentunya kita berharap orang di luar sana harapannya supaya harga saham ini semua jatuh, supaya mereka jualan dan harga sahamnya digoreng setinggi mungkin. Oke, sampai sini. See you next time. See you.